dan pakaian. Perkakas atau alat-alat yang diperbolehkan dalam isyarat hanya ada 4 macam dan masing-masing mempunyai keterbatasan penggunaan. Di antaranya 1. Air, 2. Debu, 3. Batu, 4. Menyamak. Sasaran-sasaran taharah ada 4 macam. 1. Wudu, 2. Mandi besar, 3. Tayamum, 4. Menghilangkan najis. A. Air dan tata cara pemakaiannya. Cukup. Sekarang kita bertanya, kenapa di dalam Islam itu sih ada taharah, ada tata cara bersuci? Kenapa di dalam Islam kok di dalam agama yang lain tidak ada? Artinya di Katolik, Hindu, Kristen tidak ada tentang taharah sebagaimana yang Islam kehendaki. Pertanyaannya sederhana. Di sana ada hikmah. Hikmah artinya apa? Hikmah itu adalah nilai-nilai kebaikan yang kita kadang tidak paham, ya, tidak paham. Itu hikmah. Ini orang dikasih sakit, orang kaya dikasih sakit, dikasih penyakit. Hikmahnya apa? Supaya dia barangkali nggak sombong. Itu hikmah namanya. Hikmah nilai-nilai kebaikan yang kadang seseorang tidak paham. Dia belajar tekun tapi nggak lulus. Ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Supaya lebih meningkatkan belajarnya. Itu hikmah. Sekarang sama taharah. Kenapa ada wudu? Kenapa ada tayamum? Kenapa ada harus menghilangkan najis? Kenapa? Supaya termotivasi agar kita selalu membiasakan dalam kebersihan. Hikmahnya di situ. Kalau di dalam bab ibadah, tentunya layaknya seorang hamba itu layak enggak kalau dia enggak suci ngadap terhadap Tuhannya. Ini enggak layak. Ya, kotor. Dohiri artinya kotor secara badan, banyak najisnya. Belum lagi kotor secara rohani, dia pendosa, dia suka maksiat. Di samping itu saja nggak boleh, apalagi kotor badannya. Tentu lebih tidak boleh. Makanya sebelum kita sholat baca Quran, tasbih, tawaf, haji, hampir semua ibadah di dalam Islam wajib punya wudu. Ya, ibadah usuliyah, ibadah yang dasar, fundamental, haji, umrah, baca Quran, nggak boleh. Hikmahnya supaya kita terbiasa dalam kesucian, kebersihan. Adapun perkakas, alat-alat yang digunakan untuk bersuci itu ada 4. Kadang kita kalau nggak punya air bingung, ya. Kira-kira kalau tidak ada air apa yang kita buat untuk bersuci? Nah, di sana ada air, ada debu, ada batu, ada menyamak. Di dalam mazhab lain ada istihalah. Batu sebagaimana biasanya benda padat. Menyamak artinya apa? Menyamak itu membersihkan tanpa harus dengan air. Ada istihalah di dalam mazhab fikih lain. Istihalah artinya apa? Perubahan. Kalau berubah sudah suci. Misalkan, saya contohkan, enzim babi itu najis. Itu kok banyak diambil, ya, digunakan untuk parfum, digunakan untuk makanan, untuk vaksin. Itu kira-kira di mana itu? Nah, di situ ada istihalah. Sebagian ulama mengatakan kalau nanti enzim babi tersebut berubah zatnya, baik dari segi warna, sifat sudah berubah, enggak bentuk lagi enzim, itu dikatakan halal. Ya, nanti ada istihalah. Tapi kita enggak belajar ini, cukup yang 4. Mazhab kita cuma 4 saja. Jadi ada air, jangan pusing kalau enggak ada air. Di situ ada debu, manfaatkan debu. Ya, bepergian, sakit, apalagi tangannya kena api, jangan khawatir, jangan sampai
dibasuh dengan air, nah, itu malah membingungkan, memberatkan, menyulitkan. Ada debu. Karena kita nggak paham sebenarnya Islam yusrun, Islam itu mudah. Tapi terkadang kita mempersulit. Itu ada orang sakit, tengah malam, daerah Bogor terkadang kan dinginnya sampai 15, 17, bukan di sini, daerah Puncak. Itu kalau di tengah malam di mana itu? Ketika mau mandi besar misalkan, selama pengantin baru, atau dia yang junub karena bermimpi, tengah malam dingin. Seandainya kalau dia mandi sakit, gimana? Ada debu, jangan pusing. Apakah kita menggampang-gampangkan? Tidak. Al-Islam yusrun. Islam itu mudah, ya, bukan mempermudah, bukan memudah-mudahkan. Karena orang nggak paham, jadi bingung orang belajar agama, mempraktekkan agama. Air, debu, kemudian batu, kita akan bahas semuanya dan menyamak. Ini kita akan pahami. Masuk pada air. Air dan tata cara pemakaiannya. Air yang dapat digunakan untuk bersuci terbagi menjadi 7 bagian. 1. Air hujan. 2. Air laut. 3. Air sumur. 4. Air sungai. 5. Air sumber. 6. Air salju. 7. Air embun. Pembagian ditinjau dari kesucian atau tidaknya terbagi menjadi 4 bagian. 1. Air suci mensucikan dan tidak makruh menggunakannya, yaitu air mutlak. 2. Air suci mensucikan tetapi makruh menggunakannya, yaitu air yang dijemurkan pada sinar matahari. 3. Air suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air musta'mal, air yang sudah dipakai bersuci. 4. Air najis. Kifah. Sekarang sebenarnya ini sudah hafal antum, tapi kadang karena ilmu enggak dimutolak, antum jarang ulang pelajarannya, ya gitu-gitu aja, gak ada bedanya dengan antum belajar basotomi, pembagian air berapa, ya gitu-gitu aja hasilnya. Tapi kalau kita ulas lagi, ya, tentang macam-macam air dan penggunaannya itu, ternyata nggak gitu-gitu aja. Di sana ada sesuatu yang luar biasa. Air embun, kita nggak pernah mempraktekkan. Banyak air embun di sekeliling kita. Itu ternyata bisa dibuat wudhu, bisa dibuat tayamum, bisa berbuat apa? Mandi besar, bisa dibuat menghilangkan najis. Tanpa kita pikirkan, yang satu aqua mili, 50 mili itu cukup untuk berwudhu. Kita memikirkan air yang harus mengalir. Tidak seperti itu. Ada air salju. Ini di kutub, ya, kutub utara, kutub selatan, bisa digunakan untuk bersuci. Ada air sungai, air sumur, air laut, air hujan. Nah, dari semua air tersebut nanti terbatas pemakaiannya. Artinya tidak semua air sumur atau air sumber itu harus dipakai dan sah. Mentang-mentang air sumur dibawa ke dapur, dikasih rempah-rempah, ditaruh di atas baskom, dimasak, jangan dibuat bersuci, ya. Mentang-mentang air sumber, enggak boleh. Nanti tata cara pemakaiannya terbatas. Hanya, ya, terbatas pada 2 bagian di sini, ya. Yang pertama, artinya yang bisa digunakan air suci mensucikan. Tahir, apa di dalam nasnya? Itu ketika belajar menjawab ujian, apa nasnya? Tahirun kelas 3? Tahirun mutahhirun, suci mensucikan. Ghairu makruhin isti'malu, tidak makruh menggunakan. Itu air mutlak. Air mutlak itu apa? Ini unik, ya. Tidak semua air dikatakan air mutlak.
Imsah ya kata rajul. Hapus. Bisa enggak? Cari kertas kosong. Siapa yang mau jadi menghapus? Air mutlak, ya, al-ma'u la yataqayyad bi syai'in. Ketika air mutlak namanya ya. Bisa jelaskan ini. Air yang tidak berubah ya karena sesuatu. Antum ngambil air ya dari sumur, ngambil satu timba air dari sumur, dipindah ke dapur ya. Dipindah ke dapur, apakah air tersebut dikatakan air dapur? Tidak. Antum ngambil air dari kali atau sungai, dipindahkan ke kamar mandi, apakah air tersebut dikatakan air kamar mandi? Tidak. Air sumur, air sungai. Itu air mutlak. Air mutlak, tidak berubah. Ya, tidak berubah. Maka kalau air sudah menjadi air mutlak, berhak digunakan, sah digunakan untuk bersuci. Berbeda ketika saya ngambil air sumber, dipindah ke dapur, ya, ngambil satu gayung dicampur dengan rempah-rempah, kemudian dimasak, itu sudah berubah, ya, sudah berubah. Maka tidak lagi dikatakan air mutlak. Mutlak tidak berubah meskipun dipindah kemana-mana. Tetap sumbernya yang dari 7 air tersebut. Baik air tersebut dari laut, dari sungai, dari sumber, asalkan tidak dicampur sesuatu dikatakan air mutlak. Nah, ini tidak ada kemakruhan menggunakannya, la yukrah istimalu. Ini anggap saja bahar laut, ya. Ngambil air laut, dipindah ke rumah, ya. Apakah dikatakan air rumah? Tidak, air laut. Pasti orang yang sekitar ketika mandi, ini air apa? Air laut. Sama air sungai dipindah ke rumah atau ke dapur, apakah dikatakan air dapur? Tidak, air sungai. Itu dikatakan air mutlak. Berbeda ketika kita ngambil air laut, kemudian fermentasi, kemudian disaring, ya, sehingga menjadi air yang netral, tidak asin. Nah, ini sudah tidak lagi dikatakan air laut. Air kemasan, ya, air yang disini air kemasan. Jadi tidak mutlak, tidak makruh menggunakan air tersebut. Boleh saja. Tapi nanti yang kedua ada air suci mensucikan, tapi dia makruh. Kok bisa seperti itu? Yang kedua air suci mensucikan, tapi dia makruh menggunakan. Makruh artinya apa? Memang tidak dapat siksa, tapi kita kalau meninggalkan dapat pahala. Itu makruh. Paham? Kalau melakukan kita tidak dapat siksa, tidak dapat azab. Tapi kalau meninggalkan kita tidak menggunakan air tersebut, kita dapat pahala. Contohnya air al-musyammash, air yang makruh. Suci mensucikan, tapi dia makruh. La al-ma al-musyammash, ini enggak lulus ujian. Apa air musyammash? Al-musyammas yang dipanaskan. Ada air satu panci, 1 galon, dipanaskan kepada matahari, maka air ini makruh meskipun dia suci, ya, sampai misalkan 30 derajat panasnya, tetap makruh. Ini mazhab kita. Kalau mazhab lain tidak ada masalah. Kenapa makruh? Dikatakan dari ashab Syafi'iyah meneliti, ternyata kalau ini digunakan ada penyakitnya, membuat penyakit
bagi orang yang menggunakan, ya, membuat penyakit. Tetapi dikritik oleh ulama lain, kalau misalkan dia air tersebut apa namanya digunakan tapi tidak pada matahari, misalkan panasnya bukan karena sebab matahari, misalkan karena kompor, karena api, makruh atau tidak? Tidak makruh. Itu ya perbedaannya. Al-musyammas yang dipanaskan, bukan al-munawwar. Makanya nasnya ibarah di dalam fikihnya itu al-ma'ul musyammas, bukan al-ma' al-munawwar, air yang dipanaskan. Musyammas artinya dipanaskan pada sinar matahari, bukan pada api. Kalau panasnya karena api, karena mesin, karena listrik, nggak apa-apa, nggak makruh, boleh aja. Ya. Hikmahnya kita dilarang, dimakruhkan, di situ ada penyakit. Yang ketiga, ada air suci tapi tidak bisa mensucikan. Apa itu? Al-ma'ul musta'mal. Dan ini yang sering kita lupakan dan kita tidak tahu dan kita tidak paham. Al-ma'ul musta'mal yang ketiga. Sudah yang kedua kita bahas. Yang ketiga, air yang suci tapi tidak mensucikan. Tadi suci makruh. Satunya lagi suci mensucikan. Yang ketiga, suci tidak mensucikan. Kok bisa? Air musta'mal. Al-ma'ul musta'mal. Al-musta'mal artinya apa? Air yang sudah dipakai. Kalau ada air sudah dipakai bersuci. Misalkan ada air satu gayung, perhatikan, satu gayung digunakan berwudu, ya, digunakan berwudu. Ini sebelum digunakan, sesudah digunakan. Ketika air ini menetes, ya, ini tetesannya nggak bisa digunakan, musta'mal, sudah dipakai, palsu artinya. Dia nggak bisa digunakan, bukan asli. Maka kalau hati-hati ya, kalau berwudu jangan sampai air musta'mal dipakai lagi. Air tetesan dari wajah kita, tangan kita, jangan sampai terpakai lagi. Ini banyak orang yang terledor dalam hal ini, banyak. Kalau salah, artinya kalau kita salah dalam menggunakan, ya sudah, la yasih al-wudu, wudunya tidak sah. Siapa salat tuh terlebih salatnya. Sekarang tulis bagaimana qaidnya, kaidah air musta'mal tersebut. Sulit ini kaidah air musta'mal tersebut, ya, kaidah air musta'mal tersebut gimana caranya? Ya, ketika air tersebut digunakan pada anggota, ya, anggota wudhu atau anggota taharah yang memang wajib dibasuh, wajib diusap, maka tetesan yang pertama itulah air musta'mal. Tetesan air yang pertama itu musta'mal. Paham? Air musta'mal, qaidnya, kriterianya ialah ketika orang membasuh anggota dengan air, membasuh anggota dengan air nih. Nah, tetesan pertama, ya, dari anggota tersebut itu dikatakan air musta'mal. Paham? Paham enggak? Maka tetesan yang kedua, basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga, yang keempat beres, tidak lagi disebut air ma' musta'mal. Ini saya lihat nanti prakteknya, wudhunya di mana. Paham enggak? Paham. Maka ini contoh muka. Orang membasuh muka satu kali basuhan dengan air, maka basuhan tetesan yang menetes dari muka tersebut air musta'mal. Air musta'mal. Ya, basuhan yang pertama. Namun ketika basuhan yang kedua
dia membasuh lagi mukanya, menites. Yang kedua tidak dianggap musta'mal. Paham? Yang ketiga tidak dianggap musta'mal. Sudah beres. Yang perlu hati-hati dalam basuhan dan tetesan yang pertama. Sudah, itu catatan ya. Sekarang bagaimana supaya air musta'mal tersebut bisa suci? Ini kan air musta'mal tadi tetesan. Kumpulan dari ribuan santri, jutaan santri, ini sudah musta'mal semua. Basuhan yang pertama ngalir pada satu wadah sampai pada satu kulah. Nah, makanya satu kulah ini tidak lagi musta'mal. Itu kaidahnya. Jadi kalau ada air musta'mal dikumpulkan sampai 500 liter atau 350 liter, itu sudah tidak lagi dikatakan musta'mal. Itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, yang paling sering terjadi kesalahan orang yang mandi besar, dia memulai basuh kepala, memulai basuh rambut dari atas. Ketika basuh dari rambut di atas itu kan menetes, dia putus dari badannya, putus dari tubuhnya. Artinya tetesan tersebut tidak bersambung, menetes. Itu hati-hati ya. Bagaimana supaya tidak menetes? Nuangkannya pelan-pelan. Terlebih lagi belum dia berniat hadas, naruh sampo di kepala, itu payah. Salah itu, salah besar, fatal. Gak sah sholatnya, gak sah tawafnya, hajinya gak sah, semuanya gak sah. Air musta'mal, air yang tidak bisa suci, tidak mensucikan. Yang keempat, air yang najis. Air najis artinya apa? Sudah jelas. Baik najis dari segi zatnya ataupun najis karena benda lain. Jelas ya. Air kencing, jelas itu sudah najis. Zatnya najis. Ada air kena air kencing, dia mata najis, juga nggak bisa dipakai. Itu cuma 4. Ada mazhab lain yang mengatakan air haram. Air haram di mana? Al-ma'ul musabbal, al-ma'ul mawsud, air yang digosok, dicuri, itu nggak boleh dipakai, haram. Itu cuma 4. Yang sering ke kantor ngambil air haram, tidak boleh. Baik, lanjut. B. Debu, sasaran dan tata cara pemakaiannya. Debu merupakan bagian dari alat bersuci, tetapi debu memiliki keterbatasan dibandingkan air, karena debu hanya sebatas pengganti air. Adapun taharah yang dapat diganti dengan debu adalah wudhu dan mandi besar, sehingga pekerjaan yang demikian disebut dengan tayamum. Tayamum adalah menyampaikan debu ke wajah dan tangan sebagai pengganti dari wudhu dan mandi besar. Tata cara tayamum ialah mengambil debu dengan telapak tangan, kemudian kibaskan agar debu tidak terlalu banyak, kemudian menempelkan ke wajah. Letakkan telapak tangan kanan pada bagian dahi, telapak tangan kiri ke dagu, sambil menukar posisi kedua telapak tangan tersebut tanpa harus melepas dari wajah. Adapun pada bagian tangan setelah wajah ialah dengan mengambil debu seperti cara yang pertama, kemudian meletakkan telapak tangan yang kiri pada punggung jari jemari telapak tangan kanan sambil menjalankannya sampai pada siku kanan. Kemudian lanjut memutar posisi telapak tangan kiri tersebut dan menjalankannya. Jangan manggut-manggut ya, ini harus bisa praktek. Terus. Dan kiri tersebut dan menjalankannya menuju telapak tangan yang kanan. Adapun tata cara selanjutnya adalah sama. Sebab-sebab yang memperbolehkan kifayah. Sekarang debu ya. Tadi air sudah selesai. Masalah air sudah selesai. Saya kira itu apalagi kelas 3 sudah mungkin ya. Dari segi penggunaannya sudah mungkin. Jadi tidak salah, tidak keliru ya dalam menggunakan. Sekarang debu
Ya, jangan pusing. Kalau nggak ada air, jangan diem. Kalau nggak ada air di rumah, baik karena musim kemarau, baik airnya dibutuhkan orang, baik airnya dikasih ke peliharaannya, jangan pusing. Ada debu. Debu itu bisa digunakan ganti dari wudhu, tayamum, badal. Bisa ganti daripada mandi besar. Jangan pusing. Tetapi sekali lagi dalam kondisi tertentu, terbatas karena debu, ya debu dalam kondisi tertentu. Di sini tidak dijelaskan kapan debu tersebut bisa digunakan. Ya, orang bisa bertayamum menggunakan debu. Tidak dijelaskan batasannya. Nanti insyaallah akan saya sebut. Ya. Sasaran penggunaan debu tersebut hanya ada pada dua kategori saja. Yang pertama, dia tayamum. Satu kategori saja. Satu kategori saja yaitu tayamum. Yang lain tidak bisa. Misalkan ada tai babi atau tai anjing. Ini nggak bisa dibasuh dengan debu, ya. Nggak ada fikihnya, itu nggak ada. Di asrama ada tai kelelawar, merpati, nggak ada kaidahnya dibasuh dengan debu, nggak ada. Jangan ngarang-ngarang. Jadi penggunaan debu itu hanya sebatas untuk tayamum. Ini dijelaskan di sini ya, tata cara tayamum. Nanti yang tahu Ustaz panggil ke depan. Coba perhatikan itu tata cara tayamum ialah mengambil debu. Yang pertama pokoknya ngambil debu, ya. Dengan apa? Telapak tangan. Yang ngambil debu adalah telapak tangan. Kemudian naruh ke debu tersebut atau sebelumnya kita gibaskan. Kemudian menaruh ke wajah dan meletakkan tangan kanan, ya, tangan kanan, telapak tangan kanan ke jidat, ke dahi, dan naruh tangan kiri, telapak tangan kiri ke dagu, depan. Kemudian memindah posisi, ya, antara keduanya dengan tanpa harus melepas. Kalau melepas batal. Seperti itu, cukup. Jangan cuma geser-geser. Salah antum. Kalau tangan di mana? Sama, ngambil debu dengan telapak tangan, taruh telapak tangan kiri di punggung jari jemari, punggung, dan jalankan sampai menuju siku. Pindah posisi menuju lagi sampai ke telapak tangan yang kanan. Coba maju satu, Ibrahim. Tadi sudah mencontohkan. Kelas 3. Sombong lah, Bet. Anggap saja ini debu. Itu apa tulis, Bet? Ya, coba. Coba. Iya. Hah? Ini apa tulis? Jangan niat dulu, Ustaz belum tulis niatnya. Coba. Ngambil debu dengan telapak tangan, gimana sih? Terus kibaskan. Gimana cara kibaskan? Jadi kelas 3, Bet. Ya udah, Ustaz. Diam dulu, diam. Gini. Anggap ini debu, ya. Pegangin mic-nya, Bet. Ngambil debunya seperti ini. Kibaskan. Jangan kibaskan, hilang debunya kalau begini. Ya, seperti ini. Atau gini. Baik. Taruh yang kanan, dan yang kiri ke dagu. Pindah posisi dari keduanya. Gimana caranya? Kemudian tutup.